Loh itu Oke. berarti nanti orang tua akan bilang kita durhaka, anak yang ngelawan. Loh tenang saja, itu teknik manipulasi andalan Asian parents Orang ya, tua. Nat. Iya, betul. Baru mau ngomong. Dok, wow, tenang. Mm-mm. Ternyata semua orang tuh punya inner child yang negatif atau pengalaman yang waktu kecil tuh kayak nggak enak banget. Tapi tenang, kita akan sama-sama di sini ya untuk menyembuhkannya, supaya nantinya juga akan kasih pengalaman-pengalaman yang baik untuk anak kita. Oke, Boleh banget, boleh banget. bagaimana anak yang sudah membentengi diri kepada orang tuanya? Mm-mm. Karena kan Apanya, kadang tuh Bat? kita melihat Heeh, seorang, mungkin diri kita sendiri, kita heeh. sudah membentengi diri kepada orang tua kita sendiri. Karena kita Mm-mm. ngerasa orang tua ini sepertinya tidak akan berubah. Karena kita mau ngobrol kayak gimana pun, namanya orang tua kadang-kadang sulit sekali untuk mau berubah ya dok ya. Dan Mm-mm. apa yang harus kita lakukan sebagai anak yang sekiranya kita masih bisa berbesar hati untuk memahami. Yang nantinya supaya punya hubungan yang jauh lebih baik, supaya benteng ini kita hilangkan deh gitu. Menarik, menarik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang tentu saja jawabannya sangat bergantung dengan konteks kejadiannya ya. Apa yang membuat dia membentengi diri, why, when, where, gitu-gitulah, Yap, how. yap, yap. Cuman kita wrap up lagi-lagi karena kalau di penjelasannya ruwet, kita makin ruwet. Di dunia ini, semua bisa dipecahkan menjadi dua hal. Hal yang dalam kendali kita dan hal yang tidak dalam kendali kita. Biasanya yang paling banyak datang ke ruang praktek psikiatri atau psikologi itu dua. Yang pertama, orang yang berusaha mengendalikan yang di luar kendalinya. Yang kedua, orang yang pasrah diam saja ketika ada hal-hal yang dalam kendalinya. Begitu Oke. kita menyentuh salah satu di antara keduanya, wah ini masalah. Masalah besar. Contoh, saya ingin orang tua saya berubah. Nah, coba deh, rasain. Rasakan sebelnya, rasakan marahnya. Atau yang kedua, pasrah diam saja ketika ada hal-hal yang dalam kendali. Misalnya yang dalam kendali saya, contohnya membangun boundaries dengan sehat. Bukan menghindari, tapi bangun Hmm, boundaries secara yap. sehat. Say no if it's no, gitu misalnya. Tetap ngunjungin ke rumah, tapi kalau orang tua udah mulai melanggar batasan-batasan pribadi, ya saya berani tegur, gitu. Yap. Seandainya saya tidak melakukan ini, membiarkan orang tua terus menerabas, ketika ada hal yang dalam kendali, yaitu boundaries saya, tapi saya biarkan orang tua terus menerabas boundaries saya, masalah juga muncul. Kenapa sih mereka kayak gitu? Kok mereka nggak ngertiin aku padahal boundariesnya yang tidak kita perjelas. Oke. Kedua masalah ini sama-sama beratnya. Nggak ada yang lebih ringan yang satu atau kedua. Oke, tadi pertanyaan tadi bisa kita lihat, benteng yang kita buat ini disengaja atau tidak? Kalau ini disengaja, apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk membangun boundaries, boleh, tapi longgarkan. Misal, Oke. oh, bukan menghindari sama sekali, bukan, ini bukan yes or no question. Ini how. Jadi boundaries, orang tua tuh boleh masuk di area apa, boleh ngasih kritik di bagian mana, caranya gimana yang saya izinkan. Kalau caranya udah berlebihan, udah maki-maki, apalagi udah bawa sendal pengen impuk, oke, saya punya hak untuk pergi. Loh itu Oke. berarti nanti orang tua akan bilang kita durhaka, anak yang ngelawan. Loh tenang saja, itu teknik manipulasi andalan Asian parents Orang ya, tua. Nat. Iya, betul. Baru mau ngomong. Itu teknik manipulasi andalan Asian parents, Orang dasar tua. anak durhaka gitu. Kalau dia yang pakai bawa-bawa sendal sih itu bukan durhaka ya, itu kamu melindungi dirimu ya. Iya. Kita ada dalam batasan yang sangat tipis antara mana yang sebenarnya dalam kendali saya atau mana yang tidak dalam kendali saya, karena di budaya kita orang tua itu boleh masuk semuanya ke kehidupan anak, dan itu sebenarnya nggak terlalu baik dalam beberapa batasan tertentu. Misal semakin dewasa di usia 12, 13, 14 tahun itu kita akan mengalami yang namanya separasi individuasi atau pemisahan individu. Dulu waktu kecil anak dan ibu atau ayah itu satu sistem, memang bisa dianggap satu sistem individu gitu, satu sistem. Tapi menjelang remaja itu akan terjadi pemisahan, dan itu harus terjadi.
Bedanya Oke, di budaya kita pengennya tetap jadi satu sistem, which is not good. benar. Which is not Oke, good. Akan terjadi crash di sana. Jadi kalau yang dimaksud tadi membangun benteng adalah separasi individuasi ini, atau membangun benteng sebagai boundaries ini, tapi kita tetap terkoneksi, terhubung, bicara dengan orang tua, that's still good. Itu masih nggak masalah sama komunikasi. sekali. Masih komunikasi, it's still good. Itu nggak masalah. Masalah kalau nggak mau bicara lagi, wah, jotaan. Jotaan ki apa ya? Gitu Jotaan pokoknya. itu, wah orang Jawa nih dokter ya. Iya. Jotaan itu nggak berteman lagi, biasanya nggak mau Ah ngomong ya, lagi nggak gitu. ngomong-ngomongan lagi. Selek lah ya. Iya. Oke, Tapi kalau dok. ini nggak disadari, ini yang nggak boleh ya. Kalau ini yang nggak disadari, kalau ini respon otomatis, saya nggak berani, saya takut, saya nggak berani gitu. Nah, ini yang bermasalah. Mungkin ini inner child kita masih ada yang terluka dan itu yang perlu dirawat gitu. Kalau itu disadari boleh, kalau itu nggak disadari, ini kayaknya perlu dirawat gitu. Oke, dok. Apakah mostly hal-hal yang kita rasa saya punya hal negatif di dalam diri saya itu mostly apakah bersumber dari inner child atau sebenarnya ada juga yang kita pas tumbuh dewasa baru hal negatif itu muncul, kebiasaan atau Hmm. karakter negatif. Apakah mostly itu pasti dari inner child? Hmm, hmm, hmm. Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik. Eh, Teori psikologi itu dibagi menjadi 3 mazhab. Jadi ada mazhab masa lalu, itu psychoanalysis. Jadi semua masalah yang ada di saat ini itu urusannya masalah masa lalu. Pola asuh, terus cinta kasih ibu, orang tua, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semuanya masa lalu. Mazhab kedua adalah, enggak. Masalah manusia itu ada di masa sekarang. Enggak ada hubungannya sama masa lalu. Bagaimana kamu Mhm. berpikir, bagaimana kamu berpersepsi, bagaimana kamu mengevaluasi realita. Nah, itu yang bermasalah. Nah, itu mazhab cognitive behavior namanya. Masalah itu ada di saat ini. Ada mazhab ketiga itu soal humanistik. Masalah itu bukan cuma soal masa lalu, masa kini. Bisa juga soal makna hidup yang kurang, atau tujuan di depan maksudnya. Jadi ngomonginnya ke masa depan yang nggak ada rasanya, atau misalnya rasanya seperti tidak tidak menjadi manusia seutuhnya, ada yang hilang, ada yang bolong, value-nya kurang. Nah, itu mungkin. Jadi bisa masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau kita lihat apakah semuanya tentang masa lalu? Enggak juga sih. Bisa juga tentang masa kini, bisa juga proses kita saat ini yang bermasalah. Bisa Oke. juga soal value di masa depan atau cita-cita di masa depan. Tapi uh, bagian ini yang kita perlu evaluasi. Coba jawab jujur, ini masalah ada dari kapan? Kalau adanya dari dulu, berarti ya dari dulu. Oke, oke. Coba dikenali diri sendiri ya. Mungkin Uh-uh. kalau diomongin orang lain biasanya nggak ngena dok, denial terus. Tapi kalau kita ngobrol dengan diri sendiri itu akhirnya mau jujur. Karena kita ngerasa nggak ada yang ngejudge, oke. Kadang-kadang kita butuh orang yang kita percaya untuk menceritakan hal ini. Atau mungkin orang yang tidak dikenal, mungkin datang ke psikiater, jadi ngerasanya orang ini netral nih menilai saya, ketimbang orang yang pernah kenal dengan saya. Ya, ya, ya. Itu salah Oke. satu keuntungan pergi ke profesional. Pertama, kita kita blind state, sama-sama nggak kenal, sama-sama nggak tahu, nggak ada penilaian sebelumnya. Jadi ada beberapa teman saya bahkan yang mau datang gym, gue pengen ke lu konsul, itu saya tolak, nggak boleh. Karena kenal. Even, karena kenal, even kenalnya Oke. saat SMA misalnya, tetap nggak boleh, nggak bisa. Karena kita punya prior knowledge. Lu dulu kan Jimmy kerjaannya uh, bolos di kantin misalnya kan ya. Padahal semuanya pernah bolos, Dok. Terus semuanya pernah bolos gitu. Oke, Itu, oke. itu, itu akan Ternyata mengganggu proses terapi. Ya. tuh untuk papa mama atau mungkin kakak adik di sini yang udah gabung, terus tahu banget kalau nggak bisa cerita dengan orang sekitar, mungkin cari profesional, cari seseorang yang akhirnya ini netral, kamu merasa juga bisa menyerap informasinya dengan baik. Karena kalau misalnya ngerasanya bukan profesional, ada beberapa orang yang ngerasa ah sok tahu nih, kayak gitu dok, ya padahal kan? padahal pas ke profesional omongannya sama, kadang juga kayak Iya. gitu. Kadang-kadang seperti itu, nggak mau dengerin orang sekitar. Oke, sebenarnya kalau untuk dampaknya sendiri, kalau kita sampai sekarang belum memanage inner child kita dengan baik, apa sih dok sebenarnya? Yang nantinya juga akan berpengaruh ke pola asuh anak ya?
Ya, ya, ini pertanyaan yang juga sangat luar biasa. Gimana kalau kita membiarkan inner child ini? Jawabannya, ya dia tetap akan di sana. Perilaku kita itu pattern, pola. Jadi tidak akan tiba-tiba berubah kecuali ada intervensi. Hukum Newton 1, 2, 3 ya. Yang soal kelembaman energi itu yang berapa? Saya lupa. Wah, Kalau saya kita bolos yang sudah itu, Dok. bolos ya, kalau sebuah benda bergerak, dia akan terus cenderung bergerak. Kecuali ada Oke. energi yang diberikan kepada benda itu, entah gesekan atau apa supaya akhirnya benda tersebut berhenti. Sama, inner child akan terus-menerus polanya begitu kecuali ada energi yang kita masukkan ke dalamnya. Jangan bayangan ngasih energi gitu, bukan. Maksudnya kecuali kita intervensi, Yap. dia akan terus ada di sana. Mari bayangkan diri kita tidak sebagai satu tubuh, tapi sebagai apa ya? Ada bagian-bagian kecil di dalam diri kita, diri-diri kecil yang masing-masing punya peran. Kayak film Inside Out gitulah. Iya, iya. Film Inside Out ada sadness, ada joy, ada yang mereka saling berkolaborasi satu sama lain. Bayangkan seperti itu. Nah, cuman yang berkolaborasi ini bukan emosi, yang berkolaborasi adalah diri-diri kecil kita. Diri-diri kecil kita ini misalnya ada saya usia 4 tahun, ada usia 6 tahun yang kebetulan masih terluka, dia akan tetap ada di sana. Loh dok, tapi saya keluarnya jadi marah-marah ke anak atau jadi marah-marah ke istri, bukan kayak dulu. Bukan kayak anak umur 4 tahun yang ketakutan dimarahin, tapi saya marah-marah sekarang. Ternyata Mari, meniru. tepatnya dia bukan bagian itu saja yang bermasalah. Jadi bayangkan ada inner child, dia terluka. Jika ada anak kecil terluka, bukankah ada yang akan melindungi ya? Harusnya, Yap, Dok. harusnya ada yang melindungi. Sederhananya begitu. Siapa yang melindungi? Bagian dari diri kita juga. Sebutannya firefighter atau pemadam kebakaran. Ada bagian dari diri kita juga yang berusaha mencegah anak kecil tadi terluka. Siapa namanya? Namanya manager. Jadi at least ketika ada inner child, ada 3 aspek ini. Ada inner child, ada firefighter, dan ada manager. Yang satu tugasnya memadamkan kebakaran, biar anaknya yang lagi terluka tidak jadi terluka. Yang kedua adalah melindungi supaya anak ini tidak jadi terluka. Mencegah anak ini terluka. Jadi bisa dibayangkan kalau dulu saya sering dimarah-marahin dan saya ketakutan, saya akan cukup takut dengan kritik, saya akan cukup takut dengan kedekatan. Nah, manajer akan mencegah saya dekat dengan orang lain. Manajer akan mencegah saya takut dengan cara saya marah duluan biar orang lain yang takut. Jadi bukan saya yang fear, tapi saya membuat orang lain fear. Kesannya jadi meniru, betul, tapi kita akan membedah kompleksitasnya. Jadi ada beberapa diri nih. Itu kenapa menyentuh inner child agak susah. Awalnya yang kita sentuh adalah manajer dulu. Oh, ini barusan saya mencegah saya terluka. Tiba-tiba saya keinget soal anak saya waktu kecil. Atau pas saya ketahuan salah, tiba-tiba saya galak duluan gitu. Bisa jadi dulu juga sama. Saya sering dituduh salah gitu. Tapi barusan itu bukan manajer, itu firefighter. Langsung dipadamin kebakarannya. Kompleks ya ternyata diri manusia ya. Iya. Itu baru 3. Ini kalau dijelasin jadi panjang. 3 dulu aja. Iya, saya nangkep tadi dokter menjelaskan. Ini papa mama saya yakin juga nangkep banget. Kalau ternyata kita mencoba merecall satu memori, yang itu adalah inner child kita, ternyata kita ini bisa mengambil dari sisi mana aja ya dok ya. Entah itu pada akhirnya kita meniru, atau kita mencegah agar itu tidak terjadi lagi, atau nggak sama sekali, macam-macam impact-nya pada akhirnya. Macam-macam, betul. Setiap orang nantinya, ada yang sedih. Jangan sedih, ayo kita harus sama-sama mengenali diri sendiri, supaya nantinya kita juga tahu apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita rubah. Dan nantinya juga mudah-mudahan kasih impact yang baik untuk anak. Oke, kita lanjut lagi nih dok, untuk pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada yang sempat saya namanya menghilang, jadi dia tadi cerita, kalau dia ini cepat banget marah dengan anak. Gak mau disalahin. Setelah dia mengingat, ternyata orang tuanya juga seperti itu. Akhirnya jatuhnya, apakah itu juga termasuk inner child yang seperti itu dok? Yang akhirnya meniru ya ini ya? Nah ini, iya betul, kita meniru. Padahal saya yakin dulu waktu kita kecil,
nggak suka. Aku nggak mau jadi kayak gini, nggak mau. Mhm. Ya, Mhm. kita menjadi persis seperti itu. Why? Ya, karena kita bukan bergerak dengan logika. Manusia itu bukan makhluk logis. Tapi kan kita punya logika tuh. Kamu nggak pernah mengambil keputusan dengan logis. Manusia mengambil keputusan secara emosional. Bahkan kalau otak emosional kita dipotong, Mhm. kita nggak bisa ngambil keputusan. Serius, Dok? Serius, serius. Kita ngambil keputusan tuh lebih sering secara emosional ketimbang rasional. Jadi kalau ada orang yang mengalami kerusakan di otak bagian emosional, sekalipun Mhm. secara rasio dia tahu, aku harus ngambil keputusan ini, tapi nggak diambil. Karena kita Oke. ngambil keputusannya itu, Butuh ngambilnya, emosi. itu emosi. Oke. Sekalipun saya tahu, saya harusnya nggak marah sama anak saya. Mhm. Ya, tapi itu keputusan rasionalmu, keputusan emosionalmu lain cerita. Why? Ya, salah satunya penjelasannya adalah inner child. Salah duanya memang itu keputusan emosional. Itu fear, itu anger, itu sadness, itu loneliness. Mhm. Terserah emosinya apa. Tapi coba Oke. rasakan, pada saat marah itu sebenarnya bukan marah tunggal. Coba apa? Perhatiin. Itu harapan yang tidak tersampaikan kah? Kalau itu harapan, siapa yang sebenarnya berharap? Ini Oke. harapannya siapa? Harapan saya, benarkah itu harapanmu? Benarkah seorang orang tua berharap setinggi-tingginya buat anaknya? Jangan-jangan itu harapanmu untuk dirimu bisa lebih tinggi. Yang tidak Atau berarti tersampaikan. yang tidak tersampaikan. Atau jangan-jangan itu harapan orang tuamu yang terinternalisasi ke dirimu. Orang tua berharap saya lebih lagi. Tapi saya nggak nyampe. Saya berharap itu ke anak. Jangan-jangan begitu. Coba cek dulu, cek and recheck. Jangan buru-buru. Karena ketika emosi terjadi, kita tuh, wow, snap, cepet banget. Dan kita pikir itu benar. Mungkin. Tapi Oke. pelan-pelan. Dengan kita slow down, dengan kita cek and recheck emosinya, kita akan lebih perlahan menyadari ini di bagian mana, ini Mhm. siapa, ini ada apa. Jadi mungkin masih masih akan dalam pola ini dalam beberapa waktu. Jika memungkinkan boleh panggil psikolog untuk membantu prosesnya, tapi tetap tugas kita untuk ngerem Mhm. dan cek ke dalam apa emosi marah saya ini. Jarang marah itu adalah marah. Jarang. Oke, ada yang nanya Oh, cara mengontrolnya. Saya tidak bicara tentang mengontrol. Saya bicara soal mengenal. Kita nggak bisa mengontrol apa yang tidak kita kenal. Tugas benar. pertama itu kenalan sama Kenal emosi. dulu. Setuju, Dok. Kenal dulu. Apa sih marah? Oke, marah. Why? What? Apalagi emosi lain selain marah? Dengan kita perlahan makin ke dalam, oh ternyata bukan marah, ternyata sedih. Kenapa sedih? Oh ternyata. Nah, dengan itu kita lebih mudah regulate emosinya. Gitu. Dok, apakah dengan seperti itu nantinya kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, bisa mengontrol harapannya dan bisa berempati jatuhnya, Dok? Salah satu privilege orang dengan gangguan jiwa, kenapa saya katakan privilege? Karena hanya yang merasakan yang bisa memahami. Dokter bisa baca buku ini buku saya banyak nih di belakang. Dokter bisa baca buku tebelnya setengah mati, tapi tetap nggak paham. Maksudnya nggak Oke. paham? Ya, saya paham ada orang sakit jantung, tapi saya nggak paham rasanya. Saya paham ada orang sakit mah, kecuali saya pernah sakit mah, saya nggak tahu rasanya. Saya cuma tahu di Mhm. textbook tulisannya nyeri perut, A, B, C, D, begitu. Saya cuma tahu itu. Iya. Pun kondisi emosional. Saya cuma tahu, oh terjadi kesedihan. Gitu. Gimana rasanya? Nggak tahu. Orang dengan gangguan jiwa tahu rasanya di dalam emosi dan terpenjara di dalam emosi itu gimana. Sehingga buat orang-orang yang lebih mengenali emosi, yang paham dengan emosinya, dia akan lebih bisa berempati ke orang lain. Kalau saya lebih Oke. bisa memahami emosi saya lebih bisa memahami orang lain. Problem muncul ketika saya mengabaikan emosi saya, kita berharap orang lain juga mengabaikan emosinya. Kamu tuh harusnya kuat gitu kan ya. Ternyata itu dari Harusnya harapannya dari diri sendiri. Oke. iya, harapannya dari saya. Padahal kenapa dia harus bersyukur? Apa urusannya dia sama saya? Kalau dia nggak mau bersyukur kan nggak ada urusannya sama saya. Kenapa Bener. saya yang terganggu? Kan nggak ada urusannya. Wah, tersindir nih. Papa mama tersindir di sini. Wah, saya sering begitu gitu kan.
permainannya memang seperti main layangan, tarik ulur supaya dia terbang lebih tinggi. Coba kalau kamu tarik terus, ya turun, Turun. layangannya turun, nggak terbang. Bener.